Bapak Moderator, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Izinkan saya untuk share screen. Jadi saya mengulang lagi apa yang tadi ditanyakan oleh Dr. Darwito, yang tentunya pertanyaan itu mestinya terjawab setelah sesi 1,5 jam atau 2 jam pada siang hari ini ya, Pak Darwito ya. Ya. Nah, saya hanya punya mungkin 4 slide ya untuk menekankan kembali apa yang sudah kita bicarakan kemarin, tapi juga mungkin pointers-pointersnya apa, sehingga nanti bisa diperdalam juga oleh Prof. Ratna mungkin ya, dan juga pembahas. Jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati, apakah slide-nya sudah tampak? Sudah. Ya. Fokusnya adalah tentang dosen di rumah sakit pendidikan. Saya akan memulai dengan sebetulnya misi rumah sakit pendidikan itu apa. Kita menyepakati bahwa yang pertama ya namanya rumah sakit ya berarti dia harus pelayanan. Tetapi dikaitkan dengan level dari atau tingkat mungkin tingkat dari suatu rumah sakit pendidikan, ini tentunya yang pertama kali dipenuhi adalah yang level pertama adalah pendidikan itu sendiri. Sehingga kalau misalnya level pertama ini sudah masuk, maka dia disebut sebagai rumah sakit pendidikan. Tapi juga ini di level kedua, tentunya ini adalah rumah sakit pendidikan yang sudah lebih advance, yaitu dia akan banyak melakukan penelitian-penelitian, dan kalau di level 3, tentunya diharapkan dia misinya adalah menghasilkan inovasi-inovasi untuk pelayanan klinik. Nah, tentunya ini kita harus sepakat dulu karena tentunya nanti akan berkaitan dengan atribut-atribut yang diperlukan untuk kita bisa mengatakan bahwa misi rumah sakit pendidikan itu adalah 4 hal ini. Nah, kalau kita lihat ini misalnya, ini saya membuat perumpamaan analogi bahwa di level 1 yang dia fokusnya adalah di pendidikan, maka yang diperlukan adalah dokter pendidik yang tentunya harus satu level di atas program studi. Kalau dokter ya tentunya harus spesialis. Dan tentunya di situ ada suatu requirement yaitu pelatihan tentang kependidikan itu sendiri. Jadi prosesnya bagaimana mengevaluasi, memberikan feedback. Nah, di level yang kedua itu adalah rumah sakit yang sudah levelnya adalah dia sampai ke penelitian. Tentunya bukan hanya pendidikan, tetapi di sini dokter-dokternya adalah dokter yang mampu melakukan aktivitas penelitian yang berkualitas tentunya. Ya. Dan tentunya di sini perlu di dalam rumah sakit pendidikan itu harus ada unit pendukung untuk memungkinkan dilakukannya aktivitas penelitian yang berkualitas. Selain juga tentunya adanya tuntutan kinerja berupa publikasi dari rumah sakit bersama-sama dengan institusi pendidikan dan juga inovasi-inovasi yang sifatnya masih terbatas atau lokal. Sedangkan yang level 3 ini adalah rumah sakit pendidikan yang memang diharapkan menelurkan inovasi-inovasi klinik, bukan hanya untuk rumah sakit itu sendiri, tetapi juga untuk negara. Jadi di sini tentunya diharapkan dokter, selain dia seorang pendidik, mampu melakukan aktivitas penelitian, tapi juga dia mampu mempunyai daya kreasi yang nanti akan berujung pada inovasi klinik. Nah, pertanyaannya, apabila kita sepakat dengan misi tersebut, kita tentunya memerlukan SDM yang berbeda. Nah, uniknya di rumah sakit pendidikan, itu SDM-nya itu ya kita sebut unik karena ada yang berasal dari kementerian yang berbeda. Ya. Tentunya di sini tuntutannya tinggi. Dan bila kepuasan kerjanya tidak tinggi, yang mungkin dikaitkan dengan income-nya dengan di rumah sakit pendidikan dengan di rumah sakit swasta itu sangat berbeda, misalnya lebih banyak ini hal-hal yang tentunya perlu kita perhatikan tentang income, produk inovatif, dan tuntutan keahlian, terutama tentunya yang bekerja di rumah sakit rujukan atas ya.
maka di sini akan mengurangi minat untuk dokter-dokter terbaik masuk ke rumah sakit pendidikan. Karena apa? Karena apa yang kita sebut dengan kepuasan kerja itu tidak kita create untuk menjadi sebuah kepuasan bagi orang-orang yang bekerja di situ. Jadi hanya dia di rumah sakit yang lebih besar. Nah, ini tentunya merupakan PR besar bagi kita semuanya. Bukan hanya fakultas kedokteran yang mempunyai prodi-prodi di klinik, tetapi juga rumah sakit pendidikan yang menopang itu. Mohon maaf, ya, saya ulang ya, menopang hal tersebut. Nah, tentunya, ini yang kita alami sekarang ini. Kalau misalnya orang ditanya, siapa dokter yang berminat menjadi dosen, untuk dia akhirnya bekerja di rumah sakit pendidikan, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Terutama kalau misalnya di Jogja misalnya gitu ya, dengan lahan yang terbatas, ya, dengan gulanya yang mungkin tidak terlalu bergula, ya itu merupakan hal-hal yang perlu kita pikirkan, ya. Bila dokter-dokter terbaik itu tidak mau menjadi pendidik, terus harus bagaimana? Tanggung jawab siapa? Dan dampak ke depannya bagaimana? Oleh karena itu, memang dalam diskusi ini perlu kita bicarakan untuk membenahi peta jalan karir dokter yang mendidik. Kenapa ini harus sesuatu yang dibicarakan secara khusus? Karena saya sangat percaya dokter adalah profesi strategis. Kalau dokternya tidak berkualitas dan tidak terdistribusi dengan baik, maka negara itu juga akan lemah karena tidak sehat. Sehingga di sini yang saya garis merah ini, memproduksi dokter berkualitas adalah tugas bersama. Tugas bersama. Kalau di kementerian mungkin yang utama adalah Kementerian Dikbud dan Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya ujungnya bagaimana SDM yang harus kita siapkan, bagaimana rumah sakit pendidikan yang harus kita siapkan. Nah, karena siang hari ini kita khusus berkaitan dengan SDM, kita mengenal ada dua istilah Dokdiknis, tentunya dengan ada aturan yang memang mengatur tentang hal tersebut, Permenpan 2008 maaf, dan peraturan bersama Menpan dengan Menkes di tahun 2009. Selain itu juga ada istilah SDM yang dokter pendidik yang di rumah sakit itu disebut juga dengan dosen dengan menggunakan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang implementasinya itu digunakan PP nomor 52 tahun 2017. Nah, kita di lapangan bingung mau mengikuti aturan yang mana. Nah, tentunya kita perlu mempunyai suatu kesepakatan. Ya, mungkin Pak Moderator ini harus kesepakatan dari atas. Mana yang mau kita ambil? Nah, kalau misalnya kita melihat dari kebutuhan sebuah rumah sakit pendidikan dengan SDM yang sampai inovasi klinik, tentunya kita membutuhkan yang memungkinkan untuk orang itu mencapai gelar tertinggi, guru besar. Di mana kalau sekarang kita lihat jabatan fungsional akademik yang tertinggi. Nah, jalurnya tentunya ini jalur dosen kalau seperti itu. Dengan syarat-syarat yang sudah ada. Kecuali memang akan ada aturan-aturan khusus. Pernah ada suatu gagasan tentang profesor klinik atau apapun, tapi tentunya itu perlu ada suatu aturan yang tegas tentang hal tersebut. Oleh karena itu pada saat sekarang ini, saya kira kita perlu ada penyesuaian kebijakan sehingga kita tidak kebingungan, apalagi yang di bawah ini. Baik kebijakan dari Kemenpan, apakah Dokdiknis itu masih tetap atau seperti apa? Apakah kita mau tetap menggunakan? Kalau iya, seperti apa? Kemudian juga penyesuaian kebijakan dari Kementerian Kesehatan khususnya untuk SDM. Berkaitan dengan tuntutan untuk peningkatan mungkin kompetensi dan juga jabatan fungsional ini. Apakah itu diperlukan sehingga sampai kepada guru besar? Bila iya, reward apa yang diberikan? Dan aturan itu tentunya perlu kita dibuat. Ya. Kemudian dari perguruan tinggi, karena dengan status yang berbeda-beda,
dari PTNBH, ada Satker, ada BLU yang tentunya mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah, tentunya ini juga perlu ada penyesuaian kebijakan yang serentak. Kemudian yang lain, penyesuaian kebijakan dari lembaga akreditasi. Mungkin kita juga perlu melakukan penyesuaian bahwa persyaratan SDM ya untuk mengakreditasi suatu rumah sakit pendidikan ini juga perlu dilakukan penyesuaian. Dan yang terakhir adalah perubahan kita semuanya, mindset dokter sebagai pendidik. Kita mau seperti apa dan bagaimana? Tentunya hanya langit batasnya, ya. Dan saya kira itu saja yang sebagai pemicu, Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.